Perkenalkan, nama saya Wildan Teguh Irawan dengan NIM 191011136. Baik, perkenalkan nama saya Mariani Prusiano, NIM 19103403. Perkenalkan, nama saya M. Dapadio Pangestuaria Mustafa dengan NIM 2010101029. Perkenalkan, nama saya Ayu Landari, NIM saya 20101163. Halo, perkenalkan nama saya Nurul Fitria, NIM saya 20103132. Baik, terima kasih. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang analisis sistem pada aplikasi Gojek. Sebagai kebutuhan akan transportasi yang efisien dan teknologi yang terus berkembang membuat PT Gojek Indonesia lahir sebagai solusi, menjadi perusahaan yang bergerak di bidang transportasi umum dan mengandalkan teknologi informasi sebagai dasar berjalannya sebuah perusahaan. Gojek menerapkan begitu banyak sistem informasi, seperti hal yang paling sederhana yaitu dalam pemesanan dan layanan yang menggunakan aplikasi hingga dalam proses pengambilan keputusan. PT Gojek Indonesia sudah sangat baik dalam menerapkan sistem informasinya pada perusahaannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang rekrutmen aplikasi Gojek. Di sini terdapat user dan sistem pastinya. Di sini terdapat user membuka aplikasi Gojek, user memilih koret, user menentukan pilihan lokasi tujuan, dan sebagainya. Ini pastinya jenis untuk rekrutmen yaitu user recruitment, yaitu dari segi user akan memilih suatu pilihan yang akan diorder di aplikasi Gojek. Terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 yaitu jenis rekrutmen user rekrutmen. Dan selanjutnya sistem rekrutmen. Di sini ada beberapa sistem, yaitu sistem akan memunculkan pilihan yang akan user memilih, yaitu terdapat sistem memunculkan menu pilihan, sistem menampilkan koret, yaitu dari sistem akan muncul sendiri. Untuk prioritas di sini terdapat ada high dan medium, dan di sini terdapat 3 medium, yaitu user memilih metode pembayaran tunai dan sistem menampilkan akses pilihan, dan terakhir user memberikan bintang untuk menilai kepuasan. Dan untuk tipe rekrutmen di sini ada functional recruitment dan non-functional recruitment, yaitu non-functional recruitment. Dan di sini terdapat 4 non-functional recruitment, yaitu cuma sistem memunculkan menu pilihan, sistem menampilkan pilihan metode pembayaran, sistem menampilkan akses penilaian, user memberikan bintang untuk menilai kepuasan. Dan untuk kriteria, hampir semuanya di sini analisis sistem. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengelompokan rekrutmen atau user case naratif. Baik, dalam pengelompokan ini, pada user case-nya terdapat menu kelola yang saya bagikan menjadi 3 kode rekrutmennya karena memiliki tujuan yang sama, dan juga rekrutmennya ini dapat digolongkan menjadi menu kelola karena sebagai acuan pelaksanaan kepatuhan dan tata kelola struktur transportasi yang baik dalam menggunakan kemajuan pada aplikasi Gojek ini. Dan di user case ini juga terdapat akses pemesanan. Pada kode rekrutmennya juga saya bagikan menjadi 3 karena memiliki tujuan yang sama, dan pada rekrutmennya ini terdapat user memiliki ground, user menentukan lokasi tujuan, user menentukan lokasi jemputan, dan digolongkan menjadi akses pemesanan karena suatu interaksi dengan sistem elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan untuk melakukan pemesanan pada aplikasi Gojek ini. Dan di sini terdapat juga user case metode pembayaran. Ini sangatlah penting dan saya bagikan menjadi 3 kode rekrutmennya karena memiliki tujuan yang sama. Seperti rekrutmennya ini terdapat menampilkan pilih metode pembayaran, user memilih metode pembayaran tunai, user mengkonfirmasikan order, dan digolongkan menjadi metode pembayaran karena cara pelanggan untuk membayar barang atau jasa yang sudah digunakan atau yang sudah baik. Pada user case ini juga terdapat konfirmasi pemesanan. Konfirmasi pesanan ini saya bagikan menjadi 5 karena memiliki tujuan yang sama. Dan rekrutmennya ini juga terdapat sistem mengirim konfirmasi ke Gojek, user menunggu driver di tempat penjemputan, user dihubungi oleh driver, user diantar menuju lokasi tujuan, user sampai pada lokasi tujuan, dan digolongkan kepada konfirmasi pemesanan karena dianggap sebagai bagian
penting untuk memberitahukan petugas Gojek sudah melakukan pemesanan. Dan di sini terdapat terakhir informasi pemesanan. Informasi pemesanan ini saya bagikan menjadi 2 kode rekrumennya karena terdapat di sini sistem mengelola data pangkalan ojek bisa memberikan bintang untuk menilai kepuasan. Ini sangatlah membantu perusahaan Gojek agar melihat dari mutu perusahaan tersebut dan menarik banyak pelanggan. Baik, kemudian saya akan menjelaskan use case dari sistem aplikasi Gojek. Di dalam sistem ini terdapat 3 objek, yaitu penumpang, tukang ojek, dan admin. Di penumpang ini, di objek penumpang, bisa melakukan kegiatan berupa login, register, menampilkan peta, memilih pangkalan. Kemudian include, memilih objek, include pesan Gojek. Arti dari include ini, jika kita memilih pangkalan, baru kita bisa menjalankan memilih objek dan pesan ojek. Jika kita tidak melakukan memilih pangkalan, maka kedua opsi ini tidak akan bisa berjalan. Selanjutnya ada tukang ojek. Tukang ojek bisa melakukan kegiatan berupa login dan cek order. Dan yang terakhir ada admin. Admin ini bisa melakukan kegiatan berupa login, cek order, kelola ojek, dan kelola pangkalan. Jadi mungkin itu aja, sekian dari sistem aplikasi Gojek untuk use case-nya. Sekian, terima kasih. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang activity diagram aplikasi Gojek. Yang pertama adalah activity diagram register, yang dimana adalah penumpang akan membuka dan juga meregis data diri dia, sehingga akan ada input dan email, data nomor HP dan juga nama dia. Yang selanjutnya activity diagram login admin, yang dimana admin akan membuat server sehingga yang dia akan membutuhkan input dan juga email dari password si penumpang. Yang selanjutnya adalah activity diagram login penumpang dan ojek. Dia akan sama-sama untuk menampilkan sistem akan sama-sama menampilkan halaman login untuk keduanya dan juga akan memverifikasi data dari keduanya. Yang selanjutnya adalah activity diagram menampilkan peta. Maka di sini penumpang akan meminta penampilan peta sehingga sistem akan membantu penampilan peta. Yang selanjutnya adalah activity memilih pangkalan. Maka di sini penumpang akan mencari pangkalan yang terdekat oleh dia, maka dia akan memilihnya. Lalu sistem akan membuatnya. Lalu selanjutnya adalah activity diagram memilih ojek. Maka dia akan memilih ojek yang ingin dia pilih atau ingin dia pesan. Lalu yang selanjutnya adalah activity diagram pesan ojek, yang dimana penumpang akan memilih ojek, lalu ia akan menampilkan form yang sistem akan menampilkan form yang telah diinput oleh yang akan diinput oleh si penumpang, hingga penumpang akan mengisi langsung si sistem akan menyimpan dalam pesanan atau database. Lalu yang selanjutnya adalah activity diagram order. Maka si ojek akan memilih menu order hingga sistem akan membantu menampilkan data dari pesanan tersebut. Jika ada dia akan melanjutkan, jika tidak dia akan kembali. Lalu yang selanjutnya adalah activity diagram order penumpang, sehingga dia akan menampilkan memilih menu pesanan tersebut sehingga akan terjadi queries. Lalu yang selanjutnya adalah activity diagram order, yang dimana membuka aplikasi menu order sehingga sistem akan membantunya membukanya. Lalu activity diagram kelola data pangkalan ojek, yang dimana dia akan menampilkan pangkalan ojek sehingga menghapus data juga ada. Lalu activity diagram kelola data ojek, yang dimana admin akan membuka kelola data ojek dari pemesanan dari data ojek tersebut. Sudah selesai, mungkin cukup sekian. Saya akan menjelaskan sequence diagram register. Terdapat penumpang, sequence screen, login, dan register. Dari penumpang akan membuka aplikasi, lalu akan memberikan sequence screen kepada penumpang. Lalu sequence screen akan menghitung timeout. Setelah itu dari timeout akan memanggil login. Dari login akan menampilkan halaman login kepada penumpang. Penumpang akan menekan tombol daftar pada login. Lalu login memanggil register. Lalu dari register akan menampilkan halaman register kepada penumpang. Penumpang mengisi form registrasi. Lalu sistem akan simpan data user. Setelah itu akan terdapat tampilan register search pada login. Login akan menampilkan login kepada penumpang. Selanjutnya sequence diagram login penumpang. Dari penjelasan sebelumnya, dari login akan menampilkan form login. Setelah itu dari penumpang akan menginput email dan password. Setelah itu login akan memverifikasi data. Dari login akan menampilkan halaman utama kepada penumpang. Lalu sequence diagram login objek. Ada objek
splash screen, lalu login. Dari ojek akan membuka aplikasi, akan menampilkan splash screen pada ojek, lalu akan menghitung timeout. Dari splash screen akan memanggil login, dari login akan menampilkan from login kepada ojek. Ojek akan input email pada email dan password pada login. Setelah itu akan diverifikasi datanya. Setelah itu dari login akan menampilkan halaman profil pada ojek. Selanjutnya adalah sequence diagram login admin. Dari admin dan login. Dari admin akan membuka web server, lalu akan menampilkan login kepada admin. Setelah itu admin akan input email dan password. Lalu dari login akan terverifikasi datanya. Lalu login akan ditampilkan login akan ditampilkan kepada admin melalui halaman utama. Setelah itu sequence diagram menampilkan peta. Terdapat penumpang, main activity, dan peta. Penumpang akan membuka menu peta pangkalan. Lalu dari main activity akan memanggil peta, lalu akan membuka peta, menampilkan peta kepada penumpang. Penumpang akan menekan ikon pangkalan. Lalu dari pangkalan akan menampilkan detail pangkalan kepada penumpang. Lalu selanjutnya sequence diagram memilih pangkalan. Jadi dari membuka menu pangkalan tadi, pelanggan akan memanggil pangkalan. Setelah itu dari pangkalan akan menampilkan data pangkalan kepada penumpang. Lalu selanjutnya sequence diagram memilih ojek. Penumpang, terdapat penumpang, lalu pangkalan terdekat, dan ojek. Penumpang dari pangkalan terdekat akan ditampilkan kepada penumpang. Dari penumpang memilih pangkalan yang terdekat, lalu mengambil pangkalan tersebut. Setelah itu dari pangkalan terdekat mengambil data ojek, lalu ojek akan cek data ojek berdasarkan pangkalan. Lalu dari ojek akan menampilkan data ojek kepada penumpang. Lalu selanjutnya adalah sequence diagram pesan ojek. Ada penumpang, ojek, dan pesan ojek. Dari ojek akan menampilkan data ojek pada penumpang. Penumpang memilih ojeknya, setelah itu mengambil ojek. Dari ojek mengirim ojek melalui pesan ojek, lalu menampilkan from pemasaran kepada penumpang. Dari penumpang, lalu penumpang akan input lokasi jemput dan tujuan. Selanjutnya adalah sequence diagram check order penumpang. Terdapat penumpang, main activity, lalu pesanan. Penumpang akan memilih menu pesanan. Setelah itu dari main activity masuk pada menu pesan. Setelah itu penumpang akan cek data pesan berdasarkan penumpang. Setelah itu akan ditampilkan menu data pada pesanan yang dipesan oleh penumpang. Selanjutnya adalah sequence diagram check order ojek. Dari ojek akan memilih menu order, lalu main activity akan memanggil menuju order. Lalu dari order akan dicek data order berdasarkan ojek. Lalu akan ditampilkan data order pada ojek. Selanjutnya sequence diagram check order admin. Dari admin membuka menu order, setelah itu menampilkan data order pada admin. Sequence diagram kelola data pangkalan. Ada admin dan menu pangkalan. Dari admin membuka menu pangkalan, setelah itu menampilkan halaman pangkalan. Lalu admin akan menginput data pangkalan, lalu sistem akan simpan data pangkalannya, lalu menampilkan data pangkalan kepada admin, lalu admin akan menghapus data pangkalan. Setelah hapus data pangkalan, lalu akan menampilkan data pangkalan kepada admin. Selanjutnya adalah sequence diagram pangkalan ojek. Ada admin dan menu ojek. Membuka menu ojek, setelah itu akan menampilkan halaman ojek pada admin, lalu admin akan menginput data ojek, lalu disimpan data ojek tersebut. Setelah itu menampilkan data ojek kepada admin, lalu admin akan mengedit data ojek tersebut, lalu mengupdate data ojek tersebut. Setelah itu menampilkan data ojek kepada admin, admin akan menghapus data pangkalan. Setelah itu data pangkalan akan dihapus, lalu akan menampilkan data pangkalan kepada admin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.